Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita kembali pagi ini sesudah dimatikannya malam tadi. Kenapa tidur itu disamakan dengan mati? Karena orang tidur tidak menyadari apa yang terjadi di sekelilingnya. Maka kadang-kala orang-orang tertidur itu kemalingan. Kemudian hidup dan mati kita, siang kita dihidupkan mulai pagi ini, nanti malam mati lagi, itu sesuai dengan usia kita. Saya sudah 71 tahun, siang hidup, malam mati. Para jemaah, dan suatu saat nanti maka kita akan kembali selamanya kepadanya. Wa ilaihin nusyur. Karena kita tahu bahwa kehidupan kita ini diciptakan oleh Allah adalah untuk mengabdi kepadanya. Pekerjaan-pekerjaan kita, pedagang, pegawai, pejabat, itu yang kedua. Yang pertama itu mengabdi kepada Allah. Karena apa? Kita hidup ini maju terus menuju kematian. Andaikan tidak ada perbekalan yang akan kita bawa mati, bagaimana kita mempertanggungjawabkan kehidupan ini di hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk itulah kita bangun pagi, kita mulai ibadah dengan niat yang ikhlas. Mudah-mudahan kehidupan kita hari ini, yang lalu, yang akan datang kita tidak tahu batasnya, mudah-mudahan mendapat ridha dan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak kami yang berasal dari Sumatera Barat, ibu-ibu kami yang berasal dari Minangkabau, yang kami hormati Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Jami' Thayyibah di Komplek Qaryah Thayyibah. Ini yang menarik ini. Qaryah ini adalah tempat tinggal perkampungan kota negeri. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan walau anna ahlal qura, dan sekiranya penduduk suatu kampung, penduduk suatu kota, penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, akan dibukakan pintu barakah dari penjuru langit dan bumi. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang tinggal di sini benar-benar menjadi orang qaryah thayyibah. Amin ya Rabb. Kemudian yang kami muliakan, ya saudara-saudara kami dari Sumatera Barat, nanti bapak-bapak yang tidak berasal dari Sumatera Barat akan saya terjemahkan bahasa ini. Niniak mama urek tunggang pucuk nan boleh di nagari, dahan rampak daun narimbun jo pusako, putih labe buah nan masak makanan anak kemanakan, nan tinggi tampak nyuari nan dake jolong basuo, ayam putih tabangnya siang tunggak tuo di dalam kampung, kapai tampe batanyo, kapulang tampe babarito. Lai takana jo bahasa tu Pak. Alhamdulillah. Kenapa?
karena memang begitulah bahasa kita. Jadi artinya apa itu Pak dalam bahasa Indonesia? Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, ada yang sebagai paman, ada yang sebagai orang tua, ada yang sebagai kakek, ada yang sebagai nenek. Dia itu panutan, tempat bertanya oleh anak-anak kita yang muda-muda. Nah, itu pengertian dari yang saya baca tadi. Ya Pak. Kemudian ibu-ibu bundo kanduang, limpapeh rumah nan gadang, sumara anjuang paranginan, kaunduang-unduang ke Madinah, kapayuang panji ke Sarugo, ambam puru aluang bunian, urang nan duduk jo sukatan, panyayang jo pakir miskin, paibo jo anak dagang, pandai balega dinan sampi, tahu batinggang dinan tidak. Dek santiang bundo batinggang, satitik santan dikuali, masak kalio si kuah kabau, harum setahun perjalanan. Ya, saya yakin bapak-bapak yang tidak dari Sumatera Barat tidak ngerti ini. Nah, jadi ibu-ibu kita ini Pak adalah makhluk terhormat. Di mana terhormatnya? Dalam Al-Quran ada suatu surat namanya surat An-Nisa. Artinya surat perempuan. Walaupun Bapak setiap hari berusaha mencari di dalam Al-Quran surat Ar-Rijal, itu tidak akan pernah bertemu. Jadi tidak ada surat laki-laki, yang ada surat perempuan. Kemudian kenapa ibu-ibu kita hormati seperti itu? Presiden pernah di dalam perutnya selama 9 bulan 10 hari. Gubernur, menteri, ustadz, buya, kiai, habaib pernah di dalam perutnya selama 9 bulan 10 hari. Bukan menompang saja di sana, mendapat asupan makanan melalui plasenta, mendapat asupan pernapasan melalui plasenta. Dan ibu itu, kata Allah dalam Quran, bukan kata saya, ketika menghamilkan anaknya, hamalathu ummuhu wahnan ala wahniu wa fisaluhu fi amain. Bertanya ambo ka pak-pak nan dari Minang, yo payah induk-induk mengandung tu. Payah sangat. Kolah nama GCM payah. Ya kan? Kalau ibu-ibu mengecek payah yo teman. Tapi kalau bapak-bapak tidak mungkin, karena dia tidak pernah. Saya ada penyakit yang belum saya derita, 2 saja. Pertama sakit gigi. Sudah 71 tahun, alhamdulillah gigi saya masih utuh. Yang kedua sakit melahirkan, itu tidak pernah saya rasakan. Ya kan? Mudah-mudahan itu juga tidak terjadi. Tapi kalau sakit gigi bisa saja. Nah. Setelah ibu-ibu tadi kita puji dengan bahasa Minang, dia melahirkan anak, mendidik anak ini. Ibu-ibu inilah yang telaten daripada kita Pak, mendidik anaknya. Ya kan? Makanya Allah, Nabi mengatakan ketika orang bertanya kepada siapa saya berbuat baik, ibu engkau, ummuka. Sudah itu siapa? Ummuka, baru bapak engkau. Jadi ibu-ibu ini itu sampai di sana. Kemudian untuk kita, ya kan? Beliau ini diberi oleh Allah sifat pelupa, palupo bahasa Minang. Ya kan? Nah, jadi kalau ada ibu-ibu kita lupa, bapak jangan marah-marah. Baso bukit tingginya jangan bangi-bangi. Baso pekumbuhnya jangan bongi. Baso soloknya jangan mareh. Ya kan? Karena apa? Ibu-ibu pelupa itu besar manfaatnya untuk kita. Bapak-bapak yang terhormat, saya anak saya yang menemani saya ke sini, itulah ianya sonsang Pak. Ya. Sonsang itu kakinya duluan, kemudian kepalanya tersangkut di leher ini. Sudah 10 menit di luar belum nangis. Tidak tangguang sakitnya dah Pak. Beranak sonsang tu.
Mujonya le pelupo 2 tahun sudah tahu anak lo lihat. Kalau ndak lupalah dia bahwa sakit melahirkan itu ndak tanggung-tanggung, ndak mau dia melahirkan. Jadi nak yaudah kita le sakit anak kau macam. Ini, ya kan? Jadi perempuan yang kita hormati ini diberi oleh Allah sifat pelupa. Tapi dia sangat beruntung kita memilikinya. Kenapa? Dia pandai memasak. Saya sebut tadi satitik minyak dikuali masak kalio sikua kabau. Apa bahasa Indonesia? Ibu-ibu itu bisa mengolah segala masakan, Pak. Di tempat saya, ya kan, sapi pertama disembelih hari raya korban itu, kemudian diminta izinkan kepada yang punya, boleh ndak diambil sebagian dagingnya, kemudian dimasak untuk makanan pekerja dan orang-orang yang menjadi panitia di sana atau jamaah yang menyaksikan penyembelihan. Boleh. Kaum muslimin, santan itu habis, dagingnya masih banyak, gulai itu, kemudian kuahnya habis. Ibu-ibu itu diskusi, tidak ada santan kelapa lagi, maka ditukarnya dengan kemiri. Bakso awaknya dah ma, ayo, sama je lama je santan tadi, iya kan? Kenapa? Ibu-ibu itu pandai mengolah. Itulah sebabnya ibu-ibu itu kita hormati dengan bahasa Minang yang seperti tadi, bahasa Indonesianya itu. Kemudian kaum muslimin yang terhormat, bapak-bapak, setelah kita tua-tua, ibu-ibu ini sangat telaten pula melaksanakan tugas-tugasnya kepada suami yang telah pensiun. Nah, kita kalau sudah pensiun, Pak, kan bergabung dengan PDIP, tapi bukan partai, penurunan daya ingat dan penghasilan. Nah, itu artinya, ya kan? Kalaulah ibu-ibu ini tidak baik kepada kita, kalaulah ibu-ibu istri kita itu durhaka kepada kita, kita akan diusir lagi setelah pensiun. Bahasa Minangnya, kuaya mang tidak betul dua kedua orang ke lang leceh. Tapi dia tidak mau begitu. Maka ibu-ibu itu dengan bapak-bapak setia selalu, maka jadilah kehidupan rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, jadi kata-kata penghormatan untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya bacai tadi, itu pengertiannya. Bahasa Indonesianya, bahasa yang kita pahami sebagai bahasa nasional. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu, alhamdulillah kita bertemu pagi ini. Pertama, kaum muslimin, karena adanya wirid-wirid saya ini divideokan. Saya tidak terbayang akan seperti ini, Pak. Ya kan? Makanya orang-orang Minang yang tinggal di rantau itu, para jemaah mendengar bahasa saya itu, maka timbul keinginannya untuk mengundang. Jadi dalam setahun ini saya sudah sampai ke Bali, sudah sampai ke Kalimantan, ya kan? Ternyata orang Minang ini di mana-mana ada. Kalau adalah jenjang ke bulan, mungkin dia ke sana juga. Iya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, kaum muslimin, orang yang merakam itu, orang yang men-share. Iya kan? Ternyata setiap orang-orang Minang yang di perantauan itu berkeinginan mengundang saya. Ya. Maka saya semenjak hari Kamis sudah tiba di Jakarta ini. Itu ditelepon oleh Bapak Yasril Umar. Beliau adalah Dewan Kemakmuran Masjid Fatahillah di Blok B Pasar Tanah Abang. Dan juga kaum muslimin yang terhormat, kedatangan saya ini disponsori oleh Bonita Umrah. Di Tanah Abang, kantornya di belakang, lupa saya lagi nama hotel kita itu apa, Pak? Artama. Di sana kantornya. Jadi bapak-bapak kalau ada ingin
mau bergabung untuk umrah, ya datangilah bonita umrah ini. Jadi kaum muslimin kita bisa bertemu pada pagi ini, ya kan? Terutama saudara-saudara saya yang berasal dari Minang, ya kan? Tentu saja merindukan bahasa aslinya itu disebut oleh ustadz yang banyak berbahasa Minang. Kenapa? Rindu kepada kampung. Kalangi tabang labangau rauknya ke tanah juo rasu jan lupo jo jariau tonggak takana jo sandinya. Beliau tadi menyampaikan kepada saya di Bukit Tinggi, Pak. Saya anak Buya Haji Mukhtar Is. Yang membuat peci nasional ini di Bukit Tinggi. Ternyata beliau di sini sudah 30 tahun. Namun beliau tidak melupakan kampung beliau. Cinta tanah air itu juga merupakan cinta yang sangat baik, mencintai negeri kita. Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, apa pagi ini akan menjadi cerita kita ya? Sebentar lagi kita akan menyambut Idul Adha. Disebut juga Idul Hajj dan disebut juga Idul Qurban. Maka kita tumbuhkan selalu semangat berkorban ini. Seperti Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim itu bapak-bapak adalah nabi yang termasuk kaya, tapi pemurah. Setiap hari ini dia selalu menjamu orang makan. Kalau ada orang lalu ke halamannya, begitu waktu makan akan masuk, dia itu di halaman. Diundang orang naik, diberi makan. Sampai usianya 380 tahun setiap hari. Nah, itu jadi nabi itu orang-orang pilihan. Kekayaannya itu bapak-bapak bukan untuk dia sendiri, terpikir olehnya orang lain. Jadi dia itu tidak tamak, tidak loba, menyediakan sebahagian hartanya untuk kepentingan orang lain. Dan ini berkali-kali Allah mengulang dalam ayatnya dalam Quran. Kita lihat dalam surat Al-Munafiqun. Apa kata Allah kepada kita ini? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Infakkanlah hartamu pada jalan Allah, bagilah kepada orang lain sebelum datang kematian. Jadi harta kita bisa dibawa mati, Pak, tapi diinfakkan sebelum kita mati. Yang depositonya miliaran di bank, kebun sawitnya yang luas di Pasaman, para jamaah, kemudian tambak udangnya yang banyak di Banten, itu belum tahu kita memiliki. Kenapa? Karena kita tidak tahu usia kita ini berapa tersisa lagi. Kalau isi kocek kita, dompet kita, kita tahu berapa isi dompet kita terakhir pagi ini. Kita bapak-bapak yang hadir pengajian pada pagi ini tidak tahu setelah ini meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah saudara kita yang tinggal di blok itu. Sekarang jenazah dibejurkan di rumah duka. Marilah kita datang bertakziah. Nah, kalau yang meninggal itu keluarga orang Minang, siapa meninggal tu nambah sanda di tonggak menengah gaji petang. Ini bapak-bapak ibu-ibu ya. Ini bisa saja kita meninggal sesudah ini. Maka hari-hari yang disediakan Allah untuk beramal harus kita manfaatkan. Karena Allah bersumpah dengan masa itu. Wal as, demi masa. Innal insana lafi khusrin. Ini kita tidak mau ini Pak sebenarnya. Kalau ditanya hati kita, maukah kita jadi orang khusrin? Jadi orang rugi? Tidak mau. Ya kan? Manusia semuanya ingin menjadi orang beruntung.
ingin menjadi orang menang. Pejudi saja Pak, berjudi itu haram, dia ingin menang juga berjudi. Jadi tidak ada orang yang ingin rugi. Kalau orang tidak memanfaatkan waktu sebaik-baiknya yang disediakan Allah, maka jadilah dia orang rugi. Umurnya terbuang. Kebanyakan manusia di bawah ayat yang saya baca tadi, setelah malaikat maut datang, baru dia ingin berinfak. Apa katanya ketika itu kepada Allah? Fayaqula Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, bisa tidak ditunda kematian saya ini? Berapa engkau mau ya Allah? 2 bulan, 3 bulan. Dan saya akan berinfak lagi, beramal saleh, bukan sebahagian, seluruhnya akan saya infakkan, akan saya berikan untuk jalan engkau ya Allah. Tetapi orang seperti itu setelah malaikat maut datang. Kebanyakan manusia begitu. Jadi yang disuruh Allah sebelum datang kematian. Manusia terbanyak setelah hampir tiba kematian, malaikat maut telah hadir, dia minta ditunda kematiannya. Cupaklah panuh, gantanglah balanjuanglah singkik, pandang ke dunia, panjang pandang ke akhirat. Di batang-batang katurak, diambil ke sambang dadih, labihnya ke kayu tundo, malang tak bisa ke ditulak, muju tak dapat ke diraih, kaba pisah badan jonyau. Saat roh akan berpisah dengan tubuh, baru dia mohon kepada Allah agar kematiannya ditunda. Yang Ustaz baca sebentar ini apa itu? Kami tidak ngerti. Saya terjemahkan. Cupak panuh gantang balanjuang, ajal kita telah tiba. Rezeki kita akan dihabiskan di dunia ini. Atau namanya cupak panuh gantang balanjuang. Ya kan? Lah singkik pandang ke dunia, panjang pandang ke akhirat. Ya kan? Kita akan meninggalkan dunia ini lagi. Kita akan menempuh akhirat. Ya kan? Sudah diperlihatkan oleh Allah alam akhirat itu. Makanya orang yang akan meninggal tidak bisa diajak bicara lagi. Tidak bisa, Pak. Allah karena sayang kepada kita, dicari kalimat untuk orang akan meninggal itu. Karena bibirnya tidak bisa bergerak lagi, dia tidak bisa komunikasi dengan Allah lagi, maka bacaan yang disediakan Allah untuk orang yang akan mati tidak pakai bibir. Karena bibir ini tidak bisa bergerak lagi. Yang bisa bergerak hanya lidah. Kalaulah kita disuruh oleh Allah akan mati itu membaca Allahu Akbar atau Bismillahirrahmanirrahim, itu berapa kali bibir kita bergerak. Tapi kalau la ilaha illallah tidak bergerak bibir, Pak. Begitu cintanya Allah kepada kita. Dicarikannya kalimat yang mudah membacanya, ringan membacanya bagi orang yang dapat petunjuk, dan berat timbangannya di akhirat nanti. Apa dia? La ilaha illallah. Ikut tidak bibir? Tidak, Pak. Berapa cintanya Allah kepada kita. Tapi orang yang telah didatangi malaikat maut tadi, dia minta undur kematian, maukah Allah mengundur? Tidak. Walaupun dia akan menginfakkan hartanya semua. Walai yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Kalau ajal seseorang itu telah sampai, tidak bisa diundur lagi. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah sangat teliti dan maha mengetahui sifat-sifat kamu, kata Allah. Jadi ini kalau kita terjemahkan secara luas, Pak, apa kata Allah? Ketika saya menyuruh engkau berinfak sebelum mati, kamu itu tidak mau. Sekarang malaikat maut sudah saya suruh mencabut rohmu, kamu akan berinfak. Andaikan saya berikan kepada engkau kehidupan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun lagi, sifat lamamu itu akan muncul kembali. Kamu akan kikir kembali. Awas minangnya, Pak. Jangkang selawang lagi.
Dia tidak percaya yang macam. Itu dia. Ini bapak-bapak yang terhormat. Jadi sebelum datang malaikat maut, sebahagian harta yang diberikan Allah, bukan semuanya, infakkanlah untuk jalan Allah. Kemudian Nabi Ibrahim itu Pak, di hari raya Adha ini itu 100 ekor sapi beliau itu berinfak. 1000 ekor kambing. Rasanya tidak ada Ibrahim sekarang yang memecahkan rekor seperti itu. Walaupun namanya Ibrahim. Itulah ada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya kan? Beliau kaya seperti itu dicoba oleh Allah. Apa cobaan? Anak tidak ada. Satu orang pun tidak punya anak beliau. Sedangkan umur sudah lebih 100 tahun. Suatu kali ketika beliau istirahat santai, beliau itu agak termenung, didekati oleh istrinya. Nama istri beliau Ibu Sarah. Ya kan? Bang Im, kenapa bang agak termenung ini? Apa yang dipikirkan ini? Kata Nabi Ibrahim, istriku, sudah lama kita bergaul tapi Allah belum memberi kita keturunan. Saya berkeinginan kita dapat anak, satu orang aja laki-laki, untuk diangkat oleh Allah jadi rasul menggantikan saya. Kemudian nangis istri beliau ini. Kenapa nangis, Dek? Apakah kamu tersinggung? Tidak. Tidak mungkin itu, saya udah tua pula. Saya udah lama kropos, monopos. Jadi tidak mungkin lagi. Saya lihat orang tua yang sehat seperti Kekanda ini, kalau dia nikah lagi dengan yang muda, itu saya lihat dia punya anak. Untuk itu biarlah berkorban saya untuk Kekanda. Korban apa? Korban perasaan. Ini sebenarnya sakit. Kalau minum madu manis, tapi kalau di madu pahit. Tapi untuk Kekanda enggak apa, sakitnya enggak sembarang sakit. Di sini, di sini, di sini. Siapa yang akan jadi istri saya, kata Nabi Ibrahim? Anak angkat kita. Kekanda ingat enggak? Ada si Hajir, anak angkat kita. Dia sudah jadi putri yang saleh sekarang. Dan cantik lagi. Kalau Kekanda malu melamarnya, saya yang nolong. Bisa enggak ibu-ibu meniru kayak gitu? Tapi ini ibu menikahnya sudah 75 tahun. Rasanya ini tidak akan bisa kita capai ini Pak. Kenapa? Tidak akan sampai pernikahan kita 75 tahun Pak. Pernikahan 50 tahun saja sulit sekarang didapatkan orang. 44 tahun, 45 tahun, kalau tidak istri meninggal suami. Ya kan? Yang 75 tahun itu tidak ada. Tapi andaikan ada, ya kan? 75 tahun sudah menikah belum dapat anak, izinkan saja suami ibu beristri lagi. Ya kan? Kan itu ibadah juga. Ya kan? Nah, ini ibadah. Ya kan? Nah. Kalau saya perempuan bu, ya kan, beristri suami saya bersyukur. Kenapa ada lagi orang yang tidak menjadi perawan tua? Sekarang perbandingan laki-laki dengan perempuan ini Bapak Ibu sudah 1:8. Jadi harusnya bapak-bapak ini harus istri sampai 4 yang dibolehkan Allah itu. Ya kan? Tapi ibu-ibu tidak mau. Iya kan? Ini. Jadi benar nih kata Nabi Ibrahim, benar. Ini ikhlas tulus ini. Dilamarlah Siti Hajir ini oleh istri beliau yang tua, Ibu Sarah. Ini luar biasa ini Pak. Iya kan? Dilamarnya. Hajir, mau enggak kamu pendamping ayah angkatmu untuk jadi istri kedua aja. Jadi Siti Hajir ini manggut-manggut aja. Kalau ada perempuan begitu untuk dinikahkan tandanya mau Pak. Tapi kalau nangis dia enggak mau tuh. Apa kata Siti Hajir? Kalau dengan bahasa Minang,
batang tasanda teh gunung ngurek tahun jam kapitalo raso ndak rareh kambo juluk kini lah jatuh di tampuknya. Alhamdulillah ambo baca. Kali tekana ya Pak. Artinya apa itu? Saya berterima kasih kepada Kakanda dan memuji Allah bahwa apa yang Kakanda sampaikan kepada saya ini, kalau telapak tangan ini kecil, saya tampung dengan tempayan. Saya suka sekali mendampingi ayah angkat saya sebagai istri kedua. Kan tidak ada problem Pak. Ya kan? Di ibu-ibu begitu aja. Para jemaah yang terhormat, bapak-bapak, ibu-ibu, setelah menikah, Nabi Ibrahim itu akan masuk kamar pengantin. Beliau baca Bismillahi Allahumma jannibni wa jannibis syaitan ala ma razaqtani. Ada pasang-pasangan mau bergaul dengan istri Pak, tidak ingat dia baca itu. Iya kan? Sudah tiba di kamar pengantin, pengantinnya langsung hilang. Iya kan? Tidak ada lagi ingat itu. Tidak ada ingatannya ke sana. Iya kan? Nah. Maka orang yang bergaul dengan istri setiap saat tidak membaca doa, bapak-bapak, itu akan berakibat kepada embrio yang akan dikandung oleh istrinya. Kita memperhatikan agar tanaman itu batangnya besar, dahannya itu banyak, rantingnya banyak, daunnya menghijau, ya kan? Putihnya putih, kemudian dari putih menjadi besar dan menjadi ranum. Kan begitu kita menginginkan pohon, begitu juga keluarga. Kita menginginkan anak kita yang laki-laki saleh, anak yang perempuan salehah. Pasti itu. Tidak ada orang yang ingin anaknya menjadi preman, menjadi garong, menjadi begal, menjadi pembantai. Tidak ada orang berkeinginan. Ingin dia anaknya menjadi orang baik. Maka kepada anakku pasangan muda, jangan lupa membaca doa Nabi Ibrahim tadi kalau mau bergaul dengan istri dan suami. Di Jakarta ini ada kepiting Pak. Kepiting ada ya. Kepiting itu bapak-bapak kaum muslimin menghadapnya ke sana, jalannya ke sini. Jadi dia bertanya kepada anaknya, "Nak, semenjak kamu keluar dari telur, ada enggak kamu perhatikan ayah?" Ada. Bagaimana ayah? Iya kan? Ayah menghadap ke utara, tapi jalan ayah ke timur. Tahu enggak kamu apa sebabnya? Kami baru keluar dari telur, enggak tahulah ayah. Ini karena kakekmu salah didik. Sekarang ayah sudah tua mau meninggal. Jangan ditiru jalan ayah ya nak. Kemana menghadap ke sana langkahmu. Apa kata anaknya? Oke ayah. Sesudah bapak dan nyai ini meninggal, sudah berubah ke jalan kepiting sampai sekarang? Tidak Pak. Nah, ini akibatnya. Ya kan? Makanya setiap akan bergaul dengan istri, bacalah doa ini. Setelah itu apa lagi? Baca surat As-Saffat ayat 100. Rabbi habli minas salihin. Berilah saya anak yang saleh ya Allah. Langsung dijawab oleh Allah Pak. Fabasyarnahu bi ghulamin halim. Engkau diberi kabar gembira dengan anak yang penyantun. Ya. Lahirlah anak laki-laki, dikasih nama Ismail. Tapi dicoba lagi. Apa? Setelah anak itu pandai berusaha, falamma balagha ma'ahu sa'ya. Tatkala putra Ibrahim itu sudah pandai berusaha, diperkirakan usianya sekitar 11 dan 12 tahun. Iya kan? Berkata ayahnya. Perkataan ayahnya ini berawal dari mimpi. Malam pertama disuruh sembelih anak.
didiamkan saja. Malam kedua mimpi lagi, didiamkan juga. Malam ketiga disampaikan kepada istri lagi. Hajir, saya bermimpi malam-malam sudah 3 malam. Apa mimpi abang? Rasanya saya disuruh menyembelih anak kita ini untuk kurban tahun ini. Mungkin mimpi ini bunga tidur bang. Kacimpuang pemenan mandi. Bang, lihatlah dulu. Kita perhatikan apakah mimpi abang ini betul dari Allah atau dari setan. Jadi kalau suami istri, kita juga bapak-bapak saling mendengarkan. Iya kan? Karena apa? Suami istri itu suaminya nakoda, istrinya jurumudi. Iya kan? Kalau di Minang disabui, si muncak mati terambau, kaladang membawa ladiang, lukolah pao kaduonyo. Suami istri di Minangkabau ambil umpamu awojo tabiang, sanda menyanda kaduonyo. Awu mengkondak taban de ado tabiang, tabiang mengkondak runtuh de ado awu. Artinya apa? Suami istri itu saling menunjang. Apa saja yang harus dikerjakan kita harus mupakat musyawarah. Tidak boleh kita itu walaupun tajam memutus, walaupun besar, ya kan? Apa namanya? Melanda saja tidak boleh. Ya kan? Harus mupakat. Tapi malam besok berulang lagi mimpi ini. Entah berapa kali ulangnya. Maka disampaikanlah kepada anak dengan seizin istri. Ya bunayya, wahai anak buah hati ayah. Kalau dengan bahasa Minang bu, nak kanduang sibiran tulang, buah hati lumpo bakuruang, tali nie labuan cinto, bintang sumarak perhatian. Talu ancu danau baguluang, pasti menjadi persimbangan balahan nyawa badan diri. Dek sayang kepadamu nak, abih daging tulang dirawi. Saya terjemahkan ya Pak. Begitu cintanya seorang ayah dan ibu kepada anaknya. Habis dagingnya ini, tulang yang di dalam diraut untuk anak. Begitu cintanya seorang tua kepada anaknya. Tapi sekarang Allah menguji, mana kamu yang cinta kepada anakmu daripada cinta kepada saya? Ya kan? Inni ara fil manam, ayahmu ini melihat dalam mimpi nak. Apa yang ayah lihat? Anni azbahuka, rasanya saya disuruh menyembelih engkau. Fanzur maza tara, bagaimana pendapatmu nak? Ini bapak-bapak kata-kata yang sangat indah. Maka disampaikan oleh Allah kata-kata Nabi Ibrahim ini menjadi ayat Al-Quran untuk Nabi Muhammad dan untuk kita. Itu dalam surat As-Saffat ayat 100 sampai 111. Ya kan? Begitu indahnya kata-kata Nabi Ibrahim. Tidak dia paksa, Ismail, kamu itu anak saya. Entah berapa duit saya habis untuk kamu. Sekarang Allah memerintahkan untuk memisahkan kepalamu dan badanmu. Mau tidak mau, kepalamu harus saya potong. Nah, ini redaksinya beda ini. Ya. Karena dia diberi anak saleh, anak penyantun, apa jawaban Ismail tadi? Qala ya abatif'an. Ayah, kerjakanlah. Ma tu'maru, sesuai perintah Allah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Ayah akan mendapati saya sabar menerima ini. Ayah, 4 permintaan saya. Pertama, asahlah pisau ayah tajam-tajam agar leher saya cepat putus. Yang kedua, ikatlah kaki dan tangan saya supaya saya jangan menggelepar. Yang ketiga, tutuplah mata saya ketika menyembelih agar ayah tidak merasa kasihan menyembelih saya. Yang keempat, gulunglah lengan baju ayah ke atas, jangan kanai darah. Kalau nampak oleh ibu saya nanti lengan baju ayah berdarah, ibu saya akan berhibah hati. Ya kan?
falamma aslama wa tallahu lil jabin, maka tatkala keduanya sudah berserah diri, Nabi Ibrahim sudah bulat tekadnya menyembelih anak, sudah izin dari istri, anak sudah patuh legowo kepada perintah Allah. Bapak-bapak yang terhormat, tapi apa yang terjadi? Wana dainahu. Kalau bahasa Minangnya Pak Ji, ganggang sapadi pisau tu ketibo diliye, ada cek le sangin tu bahasa Minang. Ambo ndak tahu ukuran sangin tu tu. Mandanga itulah lama sangin lah cek. Dengan awaranan sangin tu saya nggak tahu tu. Ini ukuran orang kita, ganggang sapadi sangin. Tapi kalau disebutkan meli, senti, kita tahu ukurannya. Jadi sedikit lagi pisau itu akan mencecah di leher. Wanadainahu ayya Ibrahim, kami berseru kepada Ibrahim, qad sadaqatar ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin, sungguh engkau mau menjalankan perintah saya walaupun dalam mimpi. Saya sudah percaya kepadamu Ibrahim. Inna hadza lahuwal balaul mubin, ini hanya sekedar cobaan, tidak sebenarnya ternyata kamu lulus. Tidak jadi disembelih anak saya ya Allah, tidak. Bagaimana korban saya tahun ini? Wa fadainahu bidzibhin azim, saya tebus anakmu itu dengan kibas yang besar dibawa oleh malaikat dari surga. Ya kan? Alhamdulillah, syukur-syukur kita Pak, untung ditukar Ismail itu dengan kibas. Kalau tidak ditukar, terpaksa bapak ibu sembelih anak setiap tahun. Iya kalau dia mau. Nak, kamu agak gemuk, dagingmu banyak ya nak, kamulah disembelih untuk korban tahun ini ya nak. Apa katanya? Ayah kan udah gemuk juga, umur ayah sudah 74 tahun, udah patut mati juga. Kalau ayah disembelih gimana? Sekarang bukan anak lagi, tapi sapi, kambing, ya kan? Masalah kemampuan kita Bapak Ibu itu kita yang tahu, ya kan? Kalau orang mau Bapak-bapak menabung setiap hari, dia berdagang di kaki lima, setiap saat terusir oleh Satpol PP, tapi dia bisa berkorban Pak. Karena apa? Setiap hari nabung, ya kan? Jadi berusahalah kita menjalankan ibadah Nabi Ibrahim ini setiap saat. Tidak ada batasnya. Selama kita mampu, teruslah semangat berkorban ini kita hidupkan. Karena bapak-bapak dan ibu-ibu sesuai dengan kata-kata bahasa Al-Qur'annya, kalau bahasa Indonesia Pak, seakan-akan korban itu kita rugi. Korban banjir hanyut, tanah longsor tertimbun, gempa hancur runtuh, banjir bandang, semuanya diterjang, rugi kita. Korban banjir bandang, korban gempa bumi, korban tsunami, ada lagi korban perasaan kita hamil hampir melahirkan, suami nikah lagi, atau korban perasaan, ya kan? Tapi kalau kita jadikan korban ini kembali ke akar katanya, qaraba yaqrabu qarban, qaribun, orang yang suka berkorban hubungannya akan semakin dekat dengan Allah. Dengan Allah itu mendekat, tidak menjauh. Makanya orang mengatakan Allah itu bukan ditakuti tapi dicintai. Apa bedanya takut dan cinta? Kalau takut dijauhi, kalau cinta semakin didekati. Salah satu sarana dan prasarananya untuk mencintai Allah dan mendekatinya, qaribun, adalah dengan menyembelih. Hikmahnya banyak sekali. Besok Bapak saat hadir ketika penyembelihan korban itu, kan darahnya keluar dari lehernya itu panas. Ya Allah,
Saya manusia biasa, bukan nabi ya Allah. Malah ada kami yang baru hijrah ya Allah. Selama ini kami berbuat maksiat. Sekarang kami sudah tobat dan ikut berkorban ya Allah. Habiskanlah dosa kami dari tubuh kami seperti darah yang keluar dari leher sapi ini. Ya kan? Banyak hikmahnya kita menghadiri penyembelihan korban. Kemudian kalau bapak mau dan ibu, ini saya usulkan, kira-kira mau enggak? Sebelum korban itu disembelih kan kita hadir tuh. Sapi nomor 1. Nah, ini anggota-anggotanya. Nah, kemudian kita serentak membaca Bismillahi Allahu Akbar. Sebelum sapi itu disembelih, berbisik ke telinganya. Nang ke kami bisikan Ustaz, Allah babi niang. Atau bahasa Indonesianya, kamu udah nikah. Ya kan? Andaikan sapi itu bisa bicara alun lebang. Umur saya baru 5 tahun. Coba bayangkan Pak, 5 tahun sudah disembelih. Ini udah 74 tahun tidak disembelih. Berapa bahagianya kita jadi manusia. Andaikan kita tidak disembelih hari raya korban, kita itu disuruh menghela pedati, gerobak. Kalau di kampung saya untuk membajak sawah, ya kan? Begitulah nasib sapi. Begitu juga kerbau. Ada orang yang ingin jadi penghulu, Pak, kerbau yang jadi korban. Tidak biar kerbau untuk beralik pada Tuhan. Jadi beruntung kita jadi manusia. Mudah-mudahan jamaah Masjid At-Tayyibah yang ikut berkorban tahun ini diterima oleh Allah sebagai amal saleh. Cerita Nabi Ibrahim tadi bagaimana Pak Ustaz? Wa tarakna alaihi fil akhirin. Ibrahim, yang engkau alami ini akan saya ceritakan untuk orang sesudah kamu. Inna kadzalika najzil muhsinin. Inilah pembalasan yang baik untukmu. Salamun ala Ibrahim. Selamat atasmu Ibrahim. Innahu min ibadinal mu'minin. Sesungguhnya Ibrahim itu hamba-hamba kami yang benar-benar beriman. Mudah-mudahan nama baik kita juga tercatat oleh Allah seperti nama baik Nabi Ibrahim itu. Saya tadi diingatkan oleh beliau Bapak Kemakmuran Masjid Tayyibah, setelah suruk masuk tandanya ada, jadi tandanya sekarang sudah berbunyi. Kalau ada yang salah dalam penyampaian saya Bapak-bapak, ibu-ibu, saya mohon maaf kepada jemaah semua. Dikasih maaf saya ya Pak, dan didoakan selalu karena permintaan-permintaan orang mukmin ini masih banyak lagi. Ya Allah ya Tuhan, berilah Ustadz itu kesehatan. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau ada karambi, ada ketapang, insyaallah kalau ada ambo dipanggil, insyaallah ambo datang. Kalau ndak datang itulah mati, ya kan? Karena orang tua juga sudah rawan kematian. Ya, billahi taufik wal hidayah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.